selamat pagi. Nah, sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Iki Kiku, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan dengan NIM 2323814014 dari jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Baik, saya akan memulai presentasi saya. Peranan sensori dalam pengendalian mutu. Uji sensoris dalam industri. Uji sensoris biasa dilakukan di perusahaan. Kegunaannya adalah untuk yang pertama menilai mutu bahan mentah yang digunakan untuk pengolahan dan formula yang digunakan untuk menghasilkan produk. 2. Mengendalikan proses produksi dengan menjaga konsistensi mutu dan menetapkan standar tingkat atau kelas-kelas mutu. 3. Meningkatkan keuntungannya dengan cara mengembangkan produk baru, meluaskan pasaran, atau dengan mengarah ke segmen pasar tertentu. 4. Membandingkan mutu produknya dengan produk pesaingnya sehingga dapat memperbaiki kekurangan produknya dengan cara menyeleksi bahan mentah atau formulasi dari berbagai pilihan atau tawaran. Kelebihan uji sensori. Yang pertama, uji sensori memiliki relevansi yang tinggi dengan mutu produk karena berhubungan langsung dengan selera konsumen. 2. Metode ini cukup mudah dan cepat untuk dilakukan. Yang ketiga, hasil pengukuran dan pengamatannya juga cepat diperoleh. 4. Dapat membantu analisis usaha untuk meningkatkan produksi atau pemasarannya. Kelemahan uji sensori. Yang pertama, adanya keterbatasan akibat beberapa sifat indrawi tidak dapat diekspresikan. 2. Manusia merupakan panelis yang kadang-kadang dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mental, sehingga panelis dapat menjadi jenuh dan menurun kepekaannya. 3. Adanya kemungkinan miscommunication antara manajer dan panelis. Hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, merencanakan tujuan uji dengan benar. Yang kedua, mengikut sertakan panelis yang sesuai. Yang ketiga, menanyakan pertanyaan yang sesuai. Yang keempat, mengurangi adanya bias. Yang kelima, mengontrol lingkungan pengujian dan penyajian produk. Manusia sebagai instrumen uji sensori. Uji sensori yang terpercaya didasarkan pada keahlian pengujian sensori dalam mengoptimalkan faktor-faktor. Yang pertama, definisi permasalahan. Kita harus menentukan dengan tepat apa yang akan diukur. Hal ini penting karena ini merupakan ilmu. Sulit karena terkait dengan indrawi dan perasaan. Yang kedua, desain pengujian. Tidak hanya menghindari subjektivitas dan kesan bias, tapi juga meminimalisir jumlah pengujian yang diperlukan untuk memperoleh hasil pengujian yang akurat. Yang ketiga, instrumentasi. Panelis harus diseleksi dan untuk memberikan putusan yang reproducible, pengujian harus bekerja sampai mereka mengetahui sensitivitas dan bias masing-masing pada saat pengujian. Interpretasi hasil. Dengan statistik pengujian memilih hipotesis yang tepat dan menggambarkan kesimpulan yang dijamin oleh hasil. Tahapan uji sensori. Yang pertama, menerima bahan. Kedua, mengenali bahan. Ketiga, mengadakan klarifikasi sifat-sifat bahan. Yang keempat, mengingat kembali bahan yang telah diamati. Yang kelima, menguraikan kembali sifat indrawi produk tersebut. Perbedaan uji indrawi dan uji organoleptik. Yang pertama, uji indrawi. Yang pertama, panelis melakukan pengujian dengan perasaan. Kedua, metode yang digunakan pasti. Ketiga, umumnya panelis telah diseleksi atau dilatih. Keempat, subjektivitas panelis kecil. Kelima, dilakukan dalam bilik pengujian dan
Data dianalisis dengan metode statistik. Uji organoleptik. Yang pertama, panelis cenderung menilai berdasarkan kesukaan. Kedua, panelis tanpa latihan sebelumnya. Ketiga, panelis umumnya tidak melakukan penginderaan berdasarkan kemampuan dalam uji indrawi. Yang keempat, dilakukan di tempat terbuka, diskusi antar panelis selama penginderaan. Peranan evaluasi sensori dalam industri pangan. Fungsi uji sensoris. Yang pertama, spesifikasi dan pengendalian mutu. Mutu adalah kumpulan sifat-sifat suatu produk memuaskan kebutuhan. Mutu makanan terkait dengan dua elemen sensoris. Sifat sensoris objektif, kumpulan sifat-sifat persepsi subjektif penggunaan terakhir atau konsumer memuaskan. Penilaian sensoris mutu produk. Yang pertama, spesifikasi mutu sensoris, mengidentifikasi karakteristik sensoris yang penting secara jelas. 2. Karakteristik sensoris produk sehubungan dengan batas penerimaan dideskripsikan secara objektif. Digunakan sebagai dasar pemuatan sistem grading produk. Uji sensoris memegang peran penting dalam yang pertama, menentukan karakteristik sensoris secara objektif. Identifikasi standar produk. Referensi sampel. 3. Pelatihan staf pengendalian mutu untuk mengimplementasikan dan menginterpretasikan sistem grading. Staf pengendalian mutu harus selalu dilatih untuk menjadi objektif dan konsisten. Pengalaman. Menentukan kemampuan mengenali produk yang di luar kisaran penerimaan normal. 2. Studi masa simpan. Studi masa simpan adalah mencari beberapa lama produk makanan dapat disimpan sebelum terjadi kerusakan yang tidak dapat diterima dalam mutu sensoris. Perubahan karakteristik sensoris dapat dideteksi atau perubahan yang terdeteksi menjadi tidak diterima oleh konsumen. Yang ketiga, produk matching. Karakteristik sensoris dievaluasi dalam konteks perubahan arah pengembangan produk dibandingkan sejalan dengan karakteristik sensoris yang lain untuk produk yang sama. Target produk sudah diidentifikasi dan pelaksanaannya digunakan teknik deskriptif. 4. Reformulasi produk. Pengolahan. Kadang diperlukan perubahan bahan penyusunannya maupun proses sehingga perlu diketahui pengaruhnya terhadap mutu produk. Uji sensoris menyediakan alat objektif untuk tujuan ini. 5. Produk mapping. Pemetaan produk. Pemetaan produk dilakukan berdasar profil sensoris dari kisaran produk yang ada di pasaran, membantu mengidentifikasi posisi produk relatif terhadap kompetitor. Bila informasi tentang pangsa pasar dan kesukaan atau preferensi konsumen tersedia. Pemetaan produk dapat digunakan untuk menentukan atribut mana yang menjadi kunci pendorong perilaku konsumen untuk kembali atau memilihnya. 6. Penerimaan produk. Yang pertama, lebih ditekankan pada perasaan suka atau tidak suka terhadap suatu produk. 2. Akan lebih tepat bila yang menguji adalah konsumen langsung, namun pelaksanaannya memakai biaya dan waktu. Maka sebagai informasi awal dapat digunakan panel in-house. Panel in-house dilakukan di perusahaan dengan menggunakan staf atau karyawan perusahaan sebagai panelis. Kasus-kasus evaluasi dengan sensori. Kasus penilaian tingkat kevakuman makanan kaleng di PTDD. Industri jamur dan kaleng. Tiap individu produk kaleng diperiksa tingkat kevakumannya dengan alat pemukul. Panelis memukul tiap kaleng dan menentukan cukup tidaknya tingkat kevakuman dalam kaleng, sehingga menimbulkan frekuensi sepanjang gelombang yang khas karena tingkat kevakuman tertentu akan memberikan bunyi yang khas pula jika kaleng tersebut dipukul. 1. Panelis dilatih dalam waktu yang cukup lama sekitar
10 bulan dan dicek secara rutin kemampuan pendengarannya untuk membedakan tingkat kevakuman kaleng tiap 3 bulan. 2 panelis diakui jika tingkat kesalahan kurang dari 5%. Kasus pemeriksaan isi pada minuman botol. Evaluasi sensoris ini berupa pengamatan visual terhadap semua produk. Pada tahapan proses pembuatannya, setelah penutupan produk dilewatkan pada lampu yang terang dan karyawan melihat secara visual terhadap parameter mutu, kecukupan pengisian dan adanya benda asing dalam botol. 3. Kasus pemeriksaan visual pada industri pencetakan kemasan pangan. Kecepatan pencetakan sekitar 10-20 kali per detik dan berjalan kontinu. Karyawan pengamatan visual dilatih untuk mampu membaca dan melihat kesalahan yang terjadi pada produk kemasan yang dihasilkan dengan kecepatan seperti di atas, sehingga kesalahan atau cacat dapat segera diatasi secepat mungkin. Sekian dari hasil presentasi saya. Salam.